Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya akan berbicara berserah atau pasrah. Saudara-saudara, kelihatannya sih sama antara berserah atau pasrah. Tetapi ada bedanya saudara-saudara. Pasrah itu adalah menyerah, tidak berbuat apa-apa, berpikir negatif atau pesimis, kehilangan harapan sehingga muncul niat bunuh diri dan lain-lain. Tetapi berserah adalah turut dan mengikuti kehendak Tuhan dalam hidupnya, percaya dan menyerahkan diri pada rencana dan kehendak Tuhan, berpikiran positif atau optimis, mempunyai semangat hidup yang tinggi dan yakin akan pemeliharaan Tuhan atas hidupnya. Nah, faktor penyebab tidak dapat berserah total adalah pertama, pikiran. Yang kedua, keinginan. Ketiga, kekhawatiran. Dan yang keempat adalah keterikatan. Saudara, pikiran. Pikiran adalah pertahanan yang diserang oleh iblis. Lewat pikiranlah akan timbul keinginan. Iblis menyerang Hawa lewat penglihatan, yaitu panca indera tubuh yang kemudian menimbulkan emosi dan masuk dalam pikirannya sehingga tekadnya timbul untuk memakan buah larangan itu. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, kita harus percaya pada Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Apakah arti kata bersandar? Bersandar adalah bersangga, bertumpu, atau bertopang. Nah, jadi kita jika bersandar ke dinding, berarti dinding merupakan tumpuan untuk seluruh berat badan kita. Nah, jika dinding itu kuat, maka kita tidak akan roboh, kita tetap berdiri. Tapi bayangkan ketika yang kita sandari adalah gedek atau sesuatu yang tidak kuat menempuh berat badan kita, maka kita akan jatuh ke belakang. Itulah juga yang akan terjadi jika kita bersandar kepada pengertian kita. Karena banyak kekurangan dan ketidaktahuan yang ada dalam pikiran dan pengertian kita. Selain berpikiran sadar, ada juga pikiran bawah sadar, yaitu yang mengendalikan semua perilaku kita yang tidak memerlukan pemikiran, tetapi secara otomatis dan spontan. Misalnya, ketika kita bangun tidur, maka kita tidak akan menyadari atau mengingat kaki mana yang akan menginjakkan kaki ke lantai terlebih dahulu. Jadi karena kebiasaan sehingga tidak kita sadari atau kita pikirkan. Atau ketika kita mengemudikan mobil dan akan menabrak sesuatu, maka secara otomatis kaki akan menginjak rem. Nah, sedangkan menggunakan pikiran sadar adalah ketika kita mengemudikan mobil, maka harus dengan kecepatan yang normal atau mencari alamat dengan berbelok ke kiri atau ke kanan dan sebagainya. Jadi pikiran bawah sadar menunjukkan bahwa pikiran sadar tidak menyadari apa yang dilakukan atau diproses dalam pikiran yang satunya lagi, yaitu pikiran bawah sadar tersebut. Untuk meningkatkan kesadaran pada pikiran bawah sadar, kita dapat melakukan meditasi atau berdoa. Ya, seperti yang saya lakukan selama 20 tahun, kembali pada ayat tadi, mengalami kegagalan baik dalam karir maupun bisnis, karena saya bersandar kepada pengertian, pikiran, dan kekuatan saya sendiri. Bukan kepada Tuhan, karena saya merasa pandai, ulet, mental baja, tahan banting, banyak karunia, talenta dan sebagainya. Saudara, manusia sekuat apapun pada akhirnya membutuhkan tempat untuk bersandar. Dan hanya Tuhanlah
jawaban yang sempurna. Amsal 3 ayat 6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi jika kita mengambil jalan yang salah atau action yang salah, maka agar tidak tersesat, maka kita akan diluruskan Tuhan. Contohnya saudara-saudara, ketika ada seseorang yang mengaku punya kenalan di Mahkamah Agung, ya, dia sandiwara ini itu dia minta saya untuk mengirimkan uang kepada dia untuk mengurus yang di Jakarta. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya ini memberikan uang, saya gelisah, saudara. Saya gelisah. Berarti itu bukan dari Roh Kudus, saudara. Nah, ketika 1:30 pagi saya bangun, saya nggak bisa tidur lagi. Ternyata apa yang terjadi? Orang itu adalah teman dari lawan saya, saudara-saudara. Yang kedua, keinginan, saudara-saudara. Keinginan akan menimbulkan ambisi untuk menduduki jabatan, kaya raya, seks, mencari pelarian semu seperti mabuk-mabukan, judi, atau juga narkoba. Keinginan juga termasuk mencari kenikmatan duniawi, yaitu gagasan atau idealisme, cara pandang, teori, pendapat, dan kepercayaan. Begitu juga timbulnya egoisme dalam diri seseorang. Dapat dikatakan bahwa keinginan adalah buah dari pikiran yang menginginkan sesuatu. Menurut Buddha, taha atau nafsu, keinginanlah yang menyebabkan terjadinya penderitaan. Oleh karena itu terlihat para biksu yang hanya memakai jubah, rambutnya gundul, tidak makan daging, hidup yang sederhana, dan sebagainya. Penyebab ketiga adalah kekhawatiran. Khawatir atau cemas, gelisah, rasa tidak nyaman akibat apa yang dialami atau dari suatu hal yang belum diketahui secara pasti. Akibat dari kekhawatiran adalah diproduksinya hormon kortisol atau noradrenalin, sehingga denyut jantung meningkat, nafas menjadi sesak, dan kulit akan berkeringat dan menjadi pucat. Itulah sebabnya orang yang khawatir mengalami diare, bahkan yang paling buruk akan mengalami serangan jantung, stroke, sampai kanker. Kekhawatiran adalah akibat dari pikiran yang menimbulkan keinginan. Maka jika keinginan tidak terpenuhi, akan menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan, kecemasan, atau kekecewaan. Nah, bagaimana dapat berserah secara total? Saudara, ada 24 ayat di dalam Alkitab yang berhubungan dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Tetapi masalahnya yang utama adalah, apakah kita dapat menjadi pelaku firman tersebut? Kita tahu dan mengerti apa artinya ayat-ayat tersebut, tetapi sulit untuk mempraktekkannya. Itulah penyebab utamanya, saudara. Misalnya, keterikatan pada dosa kedagingan atau keterikatan terhadap narkoba. Kita tahu bahwa itu dosa, tidak diperbolehkan, tetapi sulit untuk melepaskan kenikmatan daging itu. Nah, saudara-saudara, ketika kita sudah berkali-kali melakukan dosa, maka sudah tidak ada lagi perasaan berdosa. Karena itu sudah merupakan kebiasaan. Nah, itulah jerat dan ikatan iblis. Satu-satunya yang dapat melepaskan kita dari ikatan iblis adalah kuasa darah Kristus dalam nama Yesus dan pekerjaan Roh Kudus. Pengalaman saya yang sudah 20 tahun mengalami masalah tanah, di mana sebenarnya saya memiliki hak kepemilikan yang sah menurut hukum, yaitu sertifikat. Sedangkan lawan saya tidak memiliki hak kepemilikan apapun. Nah, yang pertama saya lakukan adalah sesuai dengan Amsal 3 ayat 5, yaitu menurut pikiran dan kekuatan sendiri. Walaupun memang hasilnya permohonan pembatalan sertifikat saya ditolak di Mahkamah Agung. Tetapi waktu mau memperpanjang, karena sertifikat saya habisnya
Berlaku tanggal 1 November 2013, saya mendapatkan hambatan dari usaha lawan saya yang menghalang-halangi dengan segala cara. Dan saya diberi petunjuk oleh Bapak Gembala untuk berserah, mohon belas kasihan Tuhan. Saya juga mohon dukungan doa dari tim doa, beberapa pendeta, teman-teman, saudara-saudara, dan sebagainya. Dilakukan tapi belum ada hasilnya selama bertahun-tahun. Nah, bagaimana akhirnya? Saya dapat berserah total, dan dalam bahasa Jermannya adalah semeleh. Adalah sebagai berikut, saudara. Yang pertama, memuji dan menyembah Tuhan. Inilah yang dilakukan Yosafat ketika dikepung Bani Moab Amon yang tidak terhitung jumlahnya. Karena puji-pujian dan sorak-sorai, maka tembok Yeriko runtuh. Dan karena pujian-pujian juga, Petrus dibawa keluar oleh malaikat dari penjara. Dan pintu-pintu penjara Paulus dan Silas juga terbuka semuanya karena mereka memuji Tuhan. Nah, jika pujian penyembahan ini kita lakukan secara rutin, yang terbaik adalah pagi-pagi waktu bangun tidur, saudara. Maka ada kalanya di waktu-waktu tertentu, di luar waktu rutin tersebut, Roh Kudus menggerakkan saya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, penyembahan harus dilakukan dengan bagian dari roh, yaitu persekutuan. Dan jika dilakukan dengan hati, dengan perasaan, maka akan terasa hadirat Tuhan. Dan kita tidak merasa air mata kita mengalir turun. Yang kedua adalah mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Saudara, bagaimanakah kita dapat mengucap syukur ketika sedang mengalami masalah? Bukankah itu sangat sulit? Nek melaku ojo ndongak mengko kesandung kerikil. Kata-kata itu berkali-kali diucapkan almarhum ibu saya ketika saya masih kecil, saudara. Sehingga kata-kata itu tidak dapat terlupakan dalam kehidupan saya. Artinya, berjalan mendongak, artinya adalah kita melihat orang-orang yang jauh lebih kaya daripada kita. Hidupnya lebih enak. Sehingga kita akan merasa iri atau berkeinginan menjadi kaya seperti mereka. Keinginan inilah yang membuat kita memaksakan diri dengan segala cara agar dapat menjadi kaya. Tanpa menyadari sumber daya yang kita miliki sangat terbatas untuk meraih hidup seperti orang-orang kaya tersebut. Contohnya, gajinya hanya 5 juta per bulan, tapi ingin punya mobil. Itu jelas tidak realistis dan tidak mungkin dapat dicapai. Sehingga akhirnya menghalalkan segala cara seperti korupsi, mencuri, menipu, dan sebagainya. Nah, ketika kita jalan dengan melihat ke bawah, maka mata akan melihat kerikil sehingga kita dapat terhindar dari tersandung dan jatuh. Artinya, dengan melihat orang-orang yang hidupnya jauh lebih susah dari kita. Misalkan mereka yang mencari makannya aja dari tempat-tempat sampah. Atau orang-orang yang cacat. Apalagi jika melihat anak-anak yang cacat ganda. Yang seumur hidupnya akan tergantung sepenuhnya kepada yang merawat. Nah, kita pasti akan bersyukur karena sekalipun hidup kita hanya pas-pasan. Tapi kita sehat walafiat. Tidak ada masalah dalam keluarga. Anak-anak semuanya diberkati. Hidup dalam damai, sejahtera, dan sebagainya. Nah, ketika Tuhan memberkati secara luar biasa dalam bisnis saya. Sehingga saya dapat keliling dunia. Tetapi saya tidak pernah merasakan damai sejahtera. Karena yang saya pikirkan hanyalah uang. Dan uang, mamon, saudara-saudara, yang saya menjadi hamba mamon. Nah, sangat kontras dengan kondisi saya sekarang ini. Sudah 17 tahun saya tidak ada income. Tabungan sudah habis. Bahkan hutangnya banyak. Dan masih ada masalah tanah yang belum selesai sampai saat ini. Tetapi saya masih dapat melayani Tuhan kemana-mana. Saya rasakan hidup damai sejahtera. Kalau dulu saya sangat sulit tidur,
Maka sekarang pukul 8 malam saya sudah tidur dan bangunnya pukul 6. Siang masih tidur lagi. Padahal dulu tidur minimal pukul 10 atau pukul 11. Dan pukul 3 atau pukul 4 pagi sudah bangun. Dan selalu stres karena jadi hamba mamon, saudara-saudara. Nah, bagaimana saya dapat mengucap syukur dengan kondisi ketidakpastian dalam keuangan? Iman Yehova Jireh, itulah kuncinya. Seperti Abraham yang tidak tahu apa yang akan terjadi ketika diperintahkan Allah untuk mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya, dan anak perjanjian. Tapi dengan iman dia berkata, Allah akan menyediakan dombanya anakku. Nah, ketika saya disuruh untuk menangis dan mohon belas kasihan Tuhan atas masalah saya dalam berdoa, saya berkata bahwa air mata saya sudah kering untuk menangis selama belasan tahun. Tapi yang ada sekarang hanyalah rasa bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang sudah membebaskan saya dari beban kehidupan ini. Sekalipun masalah belum selesai, tapi saya yakin bahwa kemenangan pasti terjadi. Haleluya, amin. Yang ketiga, percaya dan jangan gunakan logika. Logika dan sainslah yang tidak dapat mempercayai terjadinya mujizat. Bagaimana mungkin Sarah yang sudah mati haid umurnya 89 tahun masih dapat mengandung dan mempunyai anak Ishak? Sekalipun manusia sudah dapat ke bulan, teknologi yang begitu canggih, sains yang begitu maju, tapi untuk menciptakan rumput yang sehari-hari kita injak masih tidak bisa, saudara. Mujizat terjadi karena Allah Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha segalanya. Dia tahu apa kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena itu kita harus berserah, harus percaya bahwa Dia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Asalkan kita mau bersandar, berserah, mengikuti segala perintahnya, dan tergantung pada Dia sepenuhnya. Anak-anak ayam akan mengikuti kemana saja induknya pergi, karena dia tahu bersama induknya dia akan dilindungi, akan dapat makan. Apalagi Tuhan Yesus. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Gembala yang baik akan membawa domba-dombanya kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Karena itu yang diperlukan domba untuk hidup. Nah, ketergantungan akan Tuhan, sekalipun bukan merupakan contoh yang baik. Bagi seorang pecandu narkoba, maka ketergantungannya akan narkoba sangat sulit untuk dihentikan. Demikian juga ketergantungan kita pada Tuhan Yesus tidak dapat hilang. Walaupun kelaparan, penderitaan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari Dia, sekalipun itu maut, saudara. Yang keempat adalah melepaskan ikatan. Inilah yang sangat penting untuk dapat berserah secara total 100%. Nah, sekalipun tanah yang merupakan harapan saya satu-satunya untuk kehidupan di masa yang akan datang. Karena nilainya yang dapat membiayai saya seumur hidup dan juga melayani Tuhan tanpa batas. Saya tidak terikat lagi dengan nilai yang begitu besar, saudara. Dan saya punya paradigma. Jika Tuhan tidak menghendaki itu menjadi milik saya, maka saya pun dapat menerimanya. Inilah suatu rasa bersyukur. Seperti Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani. Bapa, kalau boleh cawan ini biarlah berlalu, tapi bukanlah kehendakku melainkan kehendak-Mu. Itulah pengakuan kita kepada kedaulatan Allah. Akan tetapi saudara-saudara, iman saya berkata bahwa jika Tuhan sudah membuka pintu bagi saya, maka tidak akan ada yang dapat menutupnya. Begitu juga jika Tuhan sudah menutup pintu lawanku,
maka tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Dan saya yakin tidak mungkin Tuhan membela lawanku, orang yang kafir, dan meninggalkan aku sebagai anak kesayangannya. Saudara, jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Nah, saudara, dalam perjalanan saya sudah mentok, sudah nggak bisa ke Mahkamah Agung lagi karena diprotek lawan saya. Tapi tiba-tiba saya ditawari orang untuk menyelesaikan kasus saya. Saya di Mahkamah Agung minta bantuan anggota DPR RI yang cukup terkenal dan juga orang Lemhanas, tapi semuanya buntu. Tapi ini tahu-tahu ditelepon, ditawari, saudara. Itulah yang ada dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah ada di dalam hati, disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihinya. Saudara, sebetulnya saya mau dipinjami uang untuk membayar fee pengurusan itu. Tapi tidak jadi karena uangnya habis. Saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku tidak tahu Tuhan, apa yang harus aku lakukan. Tidak ada yang memberi uang, tapi aku percaya Engkau akan membuka jalan. Dan besok pagi saya berenang, pulang berenang, orang itu menelpon saya 3 kali miss call. Saya tanya, kenapa? Kamu perlu uang berapa? Dia mau menolong, mau meminjamkan. Tapi karena masalah corona ini, semuanya berantakan, saudara. Nah, ketika suratnya sudah hampir selesai, saya ditelepon, bagaimana ini duitnya? Saya bilang, saya nggak ada duit, terserah bagaimana. Ya, satu malaman saya berdoa, mendengarkan suara Tuhan atau suara Roh Kudus, tapi tidak ada yang saya dengarkan. Besoknya, tiba-tiba orang itu menawarkan saya, mau meminjamin uang. Tanpa bunga, saudara. Dan untuk itu, dia minta jaminan rumah saya. Harus akte jual beli dan balik nama 2 kali karena dia akan buyback. Nah, untuk balik nama dan jual beli 2 kali, bunganya atau pajaknya saya harus membayar 300 juta, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi Tuhan memprotek saya. Karena ternyata sertifikat saya tidak bisa dibuat akta jual beli karena royalnya jaminan di BPN belum diangkat. Jadi tidak jadi, saudara-saudara. Ya. Nah, apalagi? Yang kelima adalah ucapkan kata-kata profetik. Seperti kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Saudara, kata-kata profetik adalah ungkapan iman yang yakin pasti terjadi atas kehendak Tuhan. Setiap kali saya ucapkan kata-kata profetik bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan penerbitan sertifikat saya yang baru, sudah menyediakan pembeli yang baik. Kata-kata sudah dan bukan akan, karena memang itu sudah ada dalam rancangan dan kehendaknya, bahwa tanah ini sudah diberikan menjadi milikku kembali. Kesimpulan untuk dapat berserah total, saudara. Yang pertama, memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, mengucap syukur. Yang ketiga, percaya penuh dan jangan menggunakan logika. Yang keempat, melepaskan ikatan. Yang kelima, ucapkan kata-kata profetik. Nah, sebagai kata penutup, saya akan membacakan di Pengkhotbah 3 ayat 11a dan c yang berkata, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan yang c berkata, dan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara, jika kita tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah
dari awal sampai akhir. Maka apa gunanya? Apa gunanya kita ketakutan? Enggak ada gunanya. Karena kita juga tidak tahu apa yang dilakukan oleh Allah. Tapi satu hal yang harus kita pegang, harus kita percayai, yaitu Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pasti terjadi pada waktunya, pada waktu Tuhan sudah selesai bekerja. Amin.